adalah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi biqudratihi alladzi an'ama alaina bijudihi wa karamihi. Nahmaduhu hamdan na'imina syakirina min ibadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam bimbingan penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Setelah video yang kemarin kita membahas salah satu dari tanda orang-orang bertakwa, alumni dari penataran Ramadan, yaitu puasa Ramadan yang kita lakukan 1 bulan kemarin, yaitu salah satunya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Di antara tanda-tanda orang-orang takwa yang lain adalah sebagaimana tadi kita sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara tanda orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Kita fokus kepada kalimat wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana sudah mentradisi, dan ini adalah sebuah kebaikan karena syariat yang kita lakukan secara masif dimanapun di seluruh dunia, terutama di Indonesia, ada tradisi setelah Ramadan berlalu datang bulan Syawal, maka orang saling memaafkan kesalahan satu sama yang lain. Semua orang mengaku salah, tidak ada yang mengaku benar, dan ini sangat tepat. Karena wal'afina 'anin nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu sesuai dengan apa yang kita baca setiap hari di bulan Ramadan. Kita mengikrarkan dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah kami. Tentu sebagai orang yang telah selesai melewati bulan Ramadan, di mana kita telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sedangkan dosa kita kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali orang yang telah kita zalimi, atau orang yang telah kita lukai hatinya, atau orang yang mempunyai hubungan haqqul adam dengan kita belum terselesaikan. Maka meskipun maafkan tidak harus menunggu bulan Ramadan, bulan Syawal pun bulan yang tepat untuk saling memaafkan. Jangan sampai ada orang yang memiliki hati yang kotor sehingga tidak bisa memberikan maaf kepada orang lain. Karena sifat pemaaf ini sifat yang sangat mulia. Allah sendiri Maha Pemaaf. Rasulullah SAW pemaaf. Bahkan umat Islam di zaman Rasulullah, puncaknya pada saat Fathu Makkah, di mana kaum kafir Quraisy telah menyerah di bawah pasukan Rasulullah SAW. Mungkin ini kesempatan untuk membalas dendam. Jika itu
bukan Rasulullah yang memberi komando. Sehingga ada seorang sahabat yang berdiri pada saat Fathu Makkah itu dan menyatakan, Al-yawm yaumul malhamah. Ini adalah hari pembalasan, ini hari pembantaian. Mungkin sahabat itu sangat dendam karena keluarganya, atau mungkin dirinya pernah dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa Islam, masih awal-awal di Makkah. Namun bergegas Rasulullah berdiri dan mengatakan, Al-yawm yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Sehingga pada hari itu semua orang yang bertaubat kepada Allah akan diterima oleh Rasulullah SAW dan tidak akan disakiti sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kaum kafir Quraisy, orang-orang yang dulu mengejar-ngejar, mendolimi, menganiaya Rasulullah dan sahabat, pada saat mereka menyerah, tidak berdaya, Rasulullah SAW maafkan. Bahkan yang secara pribadi membunuh sahabat Hamzah paman Rasulullah, yaitu Wahsy, pun dimaafkan oleh Rasulullah. Sahabat Hindun dan istri suaminya Abu Sufyan yang getol memusuhi Rasulullah pada saat itu pun kemudian dimaafkan oleh Rasulullah karena mereka telah menyatakan diri menjadi umat Islam. Inilah akhlak yang disampaikan, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga masuk Islamnya orang-orang pada saat itu betul-betul karena akhlak Rasulullah SAW. Maka sangat naif sekali ketika ada orang yang tidak bisa memberikan maaf kepada kesalahan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lain, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan kemudian berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sehingga memaafkan sesungguhnya adalah sifat yang standar. Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita memaafkan mereka. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah mendolimi kita, menyakiti kita. Ini luar biasa akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang keras hatinya ketika dimintai maaf oleh saudara kita, kemudian kita tidak maafkan hanya karena persoalan-persoalan yang masih mendongkol dalam hati kita. Maka tepat sekali kata wal afina 'anin nas terlebih dahulu diawali dengan wal kaziminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah, yang bisa menghilangkan rasa dongkol, rasa benci di dalam hatinya. Pasti dia akan mudah memaafkan. Selagi dalam hatinya masih marah, maka memaafkan orang lain adalah sesuatu yang sangat berat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita tanamkan sifat maaf dalam hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh. Allah saja memaafkan kesalahan dan dosa-dosa manusia setinggi apapun, sebanyak apapun. Apalagi kita hanya seorang hamba Allah yang ketika ada orang berbuat salah sedikit, toh kadang-kadang itu bukan sebuah kesalahan, mungkin hanya kesalahpahaman, hanya karena hati kita yang kotor melihat kesalahpahaman itu sebagai kesalahan orang lain. Sehingga satu hal yang sangat berat dan berbahaya adalah ketika seorang itu merasa selalu benar. Kalau dia merasa selalu benar dan tidak pernah merasa salah, tidaklah mungkin dia minta maaf kepada orang lain. Pun demikian, dia pun menjadi orang yang sulit memaafkan orang lain. Maka dalam suasana yang masih di bulan Syawal, suasana Lebaran ini, marilah kita tuntaskan permohonan maaf kita kepada saudara-saudara kita. Meskipun kita hanya bisa stay at home, masih di rumah saja, saat ini masih banyak sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Semoga tayangan ini menggugah hati kita yang masih keras, mengingatkan orang-orang yang masih lalai untuk saling memaafkan saudaranya. Dan semoga keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita jika kita mampu
memberi maaf orang lain, apalagi meningkat menjadi orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Maka laisal ihsan an tuhsina man ahsana ilaika, walakinnal ihsan an tuhsina man asa ilaika. Tidaklah sempurna sebuah kebaikan kalau kita baru berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Melainkan suatu kebaikan yang sempurna adalah ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah.